telah menyatakan dirinya kepada manusia melalui firman yang menjadi manusia itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasanya itu tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan bagi kita. Tahun 2026 masih ada kehidupan, masih ada kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kita bersyukur atas segala berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat siang hari ini saya akan berikan tema Yesus Kristus tetap sama. Kita mau puji Tuhan dulu ya, satu pujian yang sempat viral beberapa waktu yang lewat, sampai tetangga kita ikut-ikut menyanyikan lagu tersebut ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lagi katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Saya juga menyapa yang mengikuti ibadah raya ini melalui online, ya, GPD Trans, melalui akun publikasi kita ya. Selamat menikmati firman Tuhan, dan saya percaya hadirat Tuhan juga menjangkau anak-anak Tuhan atau siapapun yang mengikuti firman Tuhan atau ibadah pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka Alkitab kita di dalam suratan Ibrani pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bagaimana firman Tuhan ini ditulis, diperkirakan di tahun 67 sampai 69 Masehi ya. Dan ini merupakan satu perjanjian yang lebih baik dan menunjuk kepada karya Kristus di kayu salib. Penekanannya supaya jemaat atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini semakin diingatkan akan perjanjian Kristus. Semakin diingatkan bagaimana karya Kristus di kayu salib yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Kalau di dalam Ibrani pada pasal yang pertama, di sana dikatakan di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kalau di zaman perjanjian lama dikatakan Allah berulang-ulang berbicara kepada manusia dan telah digenapkan dalam perjanjian baru. Di dalam Alkitab ini menceritakan, kita perlu mempelajari kembali firman ini. Bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kalau tadi dikatakan Dia yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta, Dialah Allah yang saya dan saudara sembah. Yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa Allah tidak pernah berubah adalah kuasanya. Kuasa yang menyelamatkan. Kita baca di dalam Kisah Rasul pada pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa nama tersebut? Nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan. Di dalam Filipi pada pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia tidak pernah berubah, kuasa namanya juga tidak pernah berubah. Nama inilah yang menyelamatkan saya dan saudara dari segala dosa, dari maut, dari kematian. Nama Yesus Kristus juga yang menyembuhkan saya dan saudara. Penyakit apapun itu, kita melihat di sana bagaimana peristiwa ketika Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Dan kuasa yang sama juga masih berlaku sampai saat ini.
Itu sebabnya kita harus bersyukur kalau kita mengenal nama Yesus. Bahkan kita mempercayai, bahkan beriman kepadanya. Di dalam Roma pada pasal yang ke-10, kalau kita lihat di sana dikatakan ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi jangan malu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelumnya kita adalah orang-orang yang bersalah. Dan memang Alkitab katakan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ketika dosa itu kita akui di hadapan Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Dan diminta tentunya pertobatan. Bertobat berarti tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi berbalik kepada kebenaran. Jangan sampai seperti yang Yesus katakan ya, jangan sampai kembali kepada muntahnya babi kembali ke kubangannya. Itu gambaran apa? Itu gambaran orang yang sudah tahu kebenaran tetapi tetap melakukan dosa. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka tentu kita tidak lagi hidup di dalam cara hidup lama. Tentu kita tinggalkan kepercayaan-kepercayaan yang lama. Apa yang namanya pemali-pemali itu, ya, pantangan-pantangan itu, ya, semua yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya tentu kita harus tinggalkan, ya. Contoh, kamu jangan duduk depan pintu, nanti jodohmu nggak ada. Nah itu kan, itu apa ya namanya, pasapah nenek moyang. Firman Tuhan katakan jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, tapi latihlah dirimu untuk beribadah. Kalau kau duduk pintu, orang susah lewat-lewat, karena pintu akses untuk kita keluar dan masuk. Dongeng, filsafat nenek-nenek tua yang harus kita tinggalkan. Kamu jangan keluar hari Selasa, jangan keluar hari Jumat. Kenapa? Itu gak baik dan lain sebagainya. Jadi ada hari-hari yang mereka, ada hari baik, ada hari buruk. Kalau kita sudah di dalam Yesus Kristus, kita mau katakan semua hari adalah hari baik. Amin. Karena semua hari adalah harinya Tuhan. Tidak ada hari yang buruk, tidak ada hari yang sial, ya. Tetapi semua hari adalah baik adanya untuk orang-orang yang sudah percaya dan lahir baru, hidup di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan katakan kalau kita percaya kepadanya, seperti dalam Yohanes 3:16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, sudahkah seluruh keluarga besar kita di dalam Yesus Kristus? Kalau masih ada keluarga kita yang belum di dalam Yesus Kristus, entah itu orang tua kita, mertua kita, om tante kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, sepupu kita, siapapun mereka, kalau mereka belum di dalam Yesus Kristus, berarti Tuhan taruh di hatimu pada siang hari ini, bawa mereka di dalam doamu, agar mereka menerima keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Hal yang kedua, apa dikatakan yang tidak berubah? Kebaikannya. Kebaikan Tuhan tidak berubah. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-28, ini kebaikan Tuhan yang disampaikan kepada umat pilihannya. Orang-orang yang percaya adalah umat pilihan Allah. Nah berarti janji ini juga ditujukan kepada saya dan saudara. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai 14. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan Dia limpahkan kepada umat pilihannya. Dan tentunya di tahun 2026 ini kita juga mengamenkan, Dia akan melimpahkan kebaikannya bagi kita semua. Amin. Dia akan melimpahkan kebaikannya, dikatakan juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Betapa Tuhan sangat mempedulikan umat tebusannya. Betapa Dia juga siap untuk memberkati segala usaha mata pencaharian kita. Bahkan sampai dikatakan tadi, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberikan dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini janji kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan tidak hanya mempedulikan kesehatan roh kita, tetapi juga Dia sangat mempedulikan kesehatan jasmani kita, jiwani kita, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna di dalam Dia. Amin. Mau dia pekerjaan kita, hasil bumi kita, ya, apa yang kita tanam, peternakan kita, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan Dia katakan akan membuka perbendaharaannya, Dia membuka langitnya. Jadi kalau hujan pun kita harus bersyukur. Haleluya. Kadang-kala kalau hujan ada yang ngeluh, ya, sebenarnya tidak boleh. Hujan itu adalah berkat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan ini diberikan kepada umat pilihannya, dan tentunya ini janjinya harus kita amenkan dan kita imani. Di dalam Ulangan pasal 30 ini kembali ditegaskan ayat 9 sampai yang ke-10. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ayat 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Haleluya. Jadi tinggalkan kepercayaan yang lama. Jangan bilang, siapa tahu ini berhasil, jadi kita kerjasama ke sini, kita minta juga didoain. Saudara, itu tidak akan dapat apa-apa. Karena di dalam Yakobus dikatakan orang yang mendua hati itu tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Tapi milikilah komitmen, Tuhan Yesus, saya hanya mau percaya dan mengandalkan Engkau satu-satunya sebagai sumber berkat dalam hidup saya. Ketika kita mengakuinya, dan kita percaya, dan kita tunjukkan dengan kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani Tuhan, melalui segala talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, sesuai dengan janjinya, Dia akan limpahkan bagi kita semuanya. Amin. Dia mau kita bergirang, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Tuhan mau kita berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, mungkin modalnya sekian, terus kita dapat untung, wah, kita harus bersyukur atas untung tersebut. Amin. Keuntungan bersih untuk kita, 1/10-nya harus berani ambil tindakan, pisahkan dan kembalikan. Itu adalah milik Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan membuka tingkap-tingkap berkatnya dan mencurahkan berkatnya, serta menjauhkan segala bilalang, pelahap, dan pengerip dari tengah-tengah kita. Amin. Bilalang, pelahap, dan pengerip yang dimaksud itu adalah segala bentuk kerugian. Bisa dalam bentuk sakit penyakit, sehingga yang tadinya uang persepuluhan, akhirnya dia harus bayar rumah sakit, ya. Bisa yang tadinya seharusnya dia untuk memperoleh ini, tiba-tiba ada kerusakan dan lain sebagainya, akhirnya untuk perbaikan. Nah, tetapi lakukanlah firman Tuhan. Dan kalau itu pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kerjakan dengan tekun, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan semangat yang daripada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kita bekerja 6 hari, tapi pada hari yang ke-7 Tuhan mau kita beristirahat dari pekerjaan kita. Untuk apa? Kita beribadah kepadanya. Jangan 24 jam kerja, akhirnya ketika dapat habis, akhirnya ke rumah sakit. Kita harus diperhatikan kehidupan rohani kita. Yang pasti firman Tuhan katakan, Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Berarti kalau kita lagi sakit pun Tuhan juga sedih dong, ya. Dia tidak mau kita sakit, Dia mau kita sehat. Tuhan mau engkau sehat. Tuhan mau engkau beruntung. Tuhan mau engkau berhasil. Haleluya. Karena Dia bergirang ketika kita beruntung. Amsal 16 ayat yang ke-20, di sana dikatakan bahwa kebaikan Tuhan akan diberikan bagi orang yang memperhatikan firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Perhatikanlah firman Tuhan. Mengingatkan saya dan saudara percaya sepenuhnya kepada kuasa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kuasanya tidak pernah berubah, berarti perhatikanlah itu. Jadi nggak lagi mau kompromi. Mungkin ada keluarga besar kita yang datang, kamu bawa ayam yang bulunya hitam dan bulunya putih, ya, atau kamu bawa benang kuning, benang merah. Kalau kita sudah bertobat, kita akan katakan tidak. Saya punya Yesus, saya punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberkati saya. Kalau saudara jual sawit, saudara tumpang tangan, Tuhan berkati sawit ini, berkati ada banyak orang yang datang mengirim ke sini sawit-sawit yang sehat, sawit-sawit yang segar, yang membuat saya berhasil dan beruntung, karena Tuhan mau itu. Kalau saudara seorang nelayan, saudara berkati, doakan semua peralatan yang digunakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan firman. Dikatakan pasal 16 ayat yang ke-20 ini tadi dikatakan dengan sangat jelas, ya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Perhatikan firman dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Mazmur pasal 103, di sana juga mengungkapkan kebaikan Tuhan akan diberikan kepada orang yang melakukan, memperhatikan firman Tuhan.
ayat 2 sampai yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kalau tahun lalu Tuhan sudah tolong kita, imani tahun ini juga Tuhan selalu menolong kita. Amin. Kita dulu sakit, Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Kita dulu kesulitan dalam keuangan, sekarang Tuhan sudah pulihkan, dan bersyukur. Dalam segala proses hidup, karena memang semua ada waktunya, firman Tuhan katakan ya. Ada saatnya kita lahir, ada saatnya mati, ada saatnya sehat, ada saatnya sakit dan lain sebagainya. Duka, suka dan sebagainya. Semua itu adalah proses kehidupan. Tapi yang pasti firman Tuhan katakan bahwa Dia siap melimpahi kita dengan kebaikannya. Dan kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Kalau Tuhan sudah menolong pendidikan anak-anak kita, maka setelah dia lulus pun Tuhan akan berikan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Kalau sudah mengambil keputusan untuk berumah tangga, maka bertahanlah dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Jalani setiap proses hidup bersama dengan Tuhan. Tantangan itu pasti selalu ada, tapi kuasa Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa menghadapi setiap persoalan dan memberikan kita kemenangan, asal kita tetap berjalan di dalam Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tadi, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Gambaran kekuatan yang luar biasa ketika menghadapi badai. Harus minta kekuatan Tuhan dan bersukacita lewati setiap masalah tersebut bersama dengan Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang klimaks yang Tuhan berikan kepada kita. Tingkatan iman percaya kita juga tentunya harus semakin meningkat dari waktu-waktu yang sudah. Berarti tidak ada kekhawatiran, ketakutan akan hari esok. Karena hari esok juga ada dalam pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, hal yang ketiga dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini menunjukkan bahwa mujizat Tuhan akan terus berlangsung. Kalau dikatakan mujizat, berarti sesuatu yang kita sudah tidak bisa kerjakan, kita nggak bisa kerjakan, tetapi Tuhan sanggup mengerjakannya. Itu namanya mujizat. Jadi mujizat itu adalah kuasa Tuhan yang melakukan perkara yang ajaib di luar dari nalar manusia. Itu hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Dan firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Selagi kita percaya, Tuhan sanggup memulihkan. Mujizat bicara kekuatan Allah yang ajaib dan luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana contoh dikatakan Abraham mengalami mujizat yang luar biasa, dan dia dikatakan adalah bapa segala orang percaya. Kejadian pasal 18 ayat 11 dan 18. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Hal ini juga ditekankan di dalam perjanjian baru. Di dalam suratan Roma kita lihat bagaimana mujizat yang telah terjadi, dan mujizat ini akan terus berlangsung. Roma pasal 4 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan sama-sama, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham dikatakan tidak ada dasar lagi untuk dia berharap. Umurnya sudah sangat tua, sudah mencapai 100 tahun. Sarah juga sudah tua, sudah 90 tahun, bahkan sudah mati haid. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan dia mandul, tidak ada kehidupan untuk menurunkan keturunan. Tapi karena mujizat Tuhan, kandungan yang tertutup, itu juga Tuhan buka. Amin. Dan di tempat ini juga sudah banyak mujizat terjadi. Orang mandul dibuka Tuhan rahimnya dan bisa mengandung. Di sini juga sudah banyak mujizat, orang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ekonomi yang dulunya sangat syarat diberkati oleh Tuhan. Banyak peristiwa yang sudah terjadi dan mujizat Tuhan ini tidak pernah berubah. Kuasa yang sama ini juga terus menyertai kita senantiasa. Amin. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Haleluya.
Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Allah sanggup melakukan perkara yang ajaib dan luar biasa. Yohanes pasal 4 ayat 45 dan 53. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Kemudian di ayat yang ke-53, maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ada dua peristiwa mujizat yang terjadi dari ayat yang kita baca. Yang pertama, bagaimana ketika Yesus hadir dalam pesta pernikahan di Kana, dikatakan kondisi kehabisan anggur, ya. Tapi karena Yesus diundang dalam pernikahan di Kana, mereka taat, mereka dengar-dengaran, sehingga dikatakan yang tadinya air biasa menjadi anggur yang sangat manis. Nah, itu bicara anggur non alkohol, ya. Karena kita justru dilarang untuk minum minuman keras atau anggur yang beralkohol, ya. Jadi maksud di situ adalah sari buah yang murni. Tuhan sanggup menciptakan air biasa menjadi air anggur. Artinya Tuhan sanggup menumbuhkan kasih yang dari Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan rumah tangga yang rusak menjadi baik. Kemudian dikatakan yang kedua, bagaimana kebangkitan di ayat 53 tadi. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Mujizat kebangkitan. Yang tadinya anak itu sudah mati, tidak ada harapan. Tapi karena Yesus hadir dan Yesus mengatakan bangkitlah, maka orang mati itu menjadi bangkit. Artinya kuasa mujizat Tuhan itu masih berlangsung. Amin. Dia juga sanggup membangkitkan harapan-harapan kita yang pernah hilang, kekuatan kita yang pernah hilang, atau keluarga kita mungkin mati secara rohani. Tapi ketika engkau hadirkan Yesus di sana, maka Yesus sanggup membangkitkan orang mati tersebut. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, dan tetap percaya bahwa Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang mengikuti firman Tuhan ini melalui live, melalui TikTok atau apa saja, percayalah Tuhan juga menjangkaumu. Tuhan juga sanggup melawatmu. Kasih setianya nyata dan anugerahnya terus menjadi bagian kita. Kuasa Yesus tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.